Terus ya untuk kelompok 12 evaluasi saya juga masih perlu banyak menambahkan komponen ya karena belum banyak signifikan perubahan dari UTS itu. Jadi saya tidak bisa memberikan saran lebih teknis ya. Cuma itu saja tadi yang poin-poin ada di presentasi sebelumnya itu pastikan ada di cover di situ gitu. Itu saran saya untuk kelompok 12. Ya ada pertanyaan mungkin perwakilan. Eh, Bentar Pak, saya mau masukin Suaranya kurang jelas. dokumen. Maaf Pak, saya mau masukin sebentar dokumen yang baru kami buat, kami Oh ya, tukar dokumen. saya nggak bisa review sekarang juga ya. Nanti Oh ya lain udah. waktu ya. Nanti remind saya lagi. Silakan eh, remind di WA atau di grup silakan. Saya coba cek lagi berdasarkan dokumen terakhir yang saya cek ya. Gitu. Baik Pak, baik Pak. Oke. Maaf ya Pak. Ya, ya, baik. Masih ada waktu. Jadi mungkin kan sekarang juga sibuk UAS ya. Di manage saja waktunya. Yang pasti Iya kan Pak. di final version pekan depan itu di emas. Oke, kelompok 12 sudah itu masukan saya. Kemudian kelompok 15 ada perwakilan kelompok 15. Nggak ada ya, kelompok 15. Oke, oke saya skip kelompok 15 kalau begitu. Kalau gitu balik ke kelompok 13. Apakah ada yang hadir? Ada, Pak. Oke, oke. Oke, kelompok 13. Oke, terima kasih sudah hadir, Nadif. Eh, jadi saran saya, untuk kelompok 13 itu saya lihat sudah sampai di emas ya. Sampai di emas. Apakah itu sudah final? Atau masih mau update lagi? Saya masih ada beberapa Masih saran. mau update lagi sih, Pak. Eh, Oke, baik, Nadif. Jadi, catatan saya untuk kelompok 13 ya. Pertama, saya yang ini berdasarkan dokumen Samin di Emas ya, yang saya lihat adalah halaman covernya ya, ada bagian yang kurang konsisten. Jadi, Anda kan menggunakan bahasa Indonesia ya, secara dokumen keseluruhan. Jadi, pastikan semua bahasa Indonesia ya, kecuali untuk terminologi di konten ya, istilah bahasa Inggrisnya. Tapi bagian cover itu ada yang masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi, silakan disesuaikan. Itu bisa mungkin sambil dicatat ya. Itu pertama halaman cover. Kemudian eh, ketika saya upload cek di Emas, itu ternyata di dokumen yang diupload di Emas itu masih ada komentarnya. Komentar itu kan kayak Word dokumen kan yang Anda upload. Nah itu di situ ada eh, komentar komentar diperbaiki ini mungkin dari kan kalian kerjanya kolaborasi kan itu masih ada itu dipastikan clean ya. Nggak ada yang tersisa semacam itu. Mungkin kalau mau aman sih yang diupload PDF saja, nggak apa-apa, nggak perlu Word gitu. Tapi kalau mau Word juga silahkan, tapi dipastikan bersih gitu. Secara detail ya sebelum difinalisasi dan diupload ke Mas. Kemudian saran utama ya untuk kelompok 13 itu sebenarnya udah banyak kontennya, banyak sekali. Saya apresiasi kerja kerasnya, banyak konten. Eh, Namun saran saya adalah kebanyakan konten itu terkait dengan wireframe design ya, UI design. Ya. UI design. Nah, ini bukan berarti nggak bagus, ini bagus ya, saya apresiasi itu, tapi eh, lebih bagus itu ada komponen lain ya, unsur lain ya. Meskipun saya lihat kan lebih ke aplikasi eh, software ya, software tidak ada eh, ditampilkan secara langsung, tidak ada komponen hardware gitu. Itu jadi mungkin jadi yang ditampilkan hanya UI design. Nah, terkait hal itu karena di sini adalah desain project teknik komputer ya untuk khususnya nanti untuk semester depan praktekelnya. Dan saya juga dapat komunikasi dari salah satu anggota kelompoknya. Itu nanti semester depan nggak bisa hadir secara fisik di Depok di Jakarta. Jadi eh, akan remote ya. Dan untuk itu makanya rencananya di switch menggunakan software fully software atau application base. Nah, saya sangat rekomendasikan ya, saya rekomendasikan jika memungkinkan eh, berikan komponen hardware di sana itu. Jadi di-update. Jangan full 100% fully aplikasi mobile atau website system gitu. Tapi sebisa mungkin ada komponen hardware-nya. Nah, entah mungkin minimal menggunakan smartphone atau gimana, ada sesuatu yang bisa didemonstrasikan. Bukan hanya sekedar software gitu. Karena terkait dengan bidang ya, program studi kita, kemudian departemen, ya, itu sangat direkomendasikan menggunakan hardware. Meskipun satu anggota kelompoknya tidak bisa hadir ya, langsung semester depan, tapi menurut saya itu bukan menghalang untuk implementasi hardware. Jadi silakan di-consider untuk implementasi menggunakan hardware.
Gimana? Ada tanggapan kelompok 13? Kalau gitu sudah cukup sih, Pak. Ya, itu ya saran saya. Saran saya itu perlu didengar. Terus jadi silakan didiskus lagi sama kelompoknya. Saya strongly recommended coba ada berikan sentuhan komponen hardware-nya untuk implementasi itu saran saya. Eh, Kemudian saran lain adalah RAB dan timeline project management itu belum ada. Padahal kalau saya cek di Google Drive-nya itu ada cukup punya banyak dokumentasi ya. Termasuk itu saya temukan ada master sheet, project perencanaan ya. Itu bagus sekali itu. Dan nggak semua kelompok membuat semacam itu. Itu sebenarnya bisa jadi nilai tambah itu. Eh, tapi sayangnya nggak tersampaikan dalam laporan yang disubmit ke emas. Saran saya itu bisa dimasukkan ya untuk bagian master sheet yang relevan saja. Itu bisa menjadi bagian lampiran. Dan selain itu perlu dilengkapi juga masalah RAB, kemudian rencana rencana project manajemennya gimana, timelinenya seperti apa itu. Seperti yang sudah Anda buat ya sebenarnya di master sheet project itu. Tapi ini adalah timeline khususnya untuk implementasi ke depan ya nanti untuk semester depan untuk merealisasikan alatnya. Kemudian saran catatan saya lain untuk kelompok 13, di sini Anda memisahkan ya, ada studi literatur itu ditaruh di bagian lampiran. Nah, studi literatur dimasukkan lampiran. Saran saya sebisa mungkin kalau bisa ya, ini bisa lebih bagus ditaruh di bagian awal. Kalau lebih spesifik itu bisa dimasukkan di bagian pendahuluan bab 1, spesifiknya 1.3 terkait solusi yang tersedia. Lah, bagian literatur review itu bisa ditaruh di sana. Itu. Jadi jangan ditaruh di lampiran. Nah, lampirannya bisa digunakan untuk bagian lain. Seperti halnya Anda udah ada master sheet itu, bagian yang relevan dimasukkan ke dalam lampiran atau informasi-informasi yang lain gitu. Itu. Mungkin ada yang baru join ya. Tadi Edgran saya sarankan ya, bisa mungkin kelompok 13 itu ada komponen hardware-nya. Jadi bukan fully software. Meskipun semester depan mungkin Edgran nggak bisa hadir secara langsung fisik ya, terlibat secara langsung, tapi masih ada tim yang hadir fisik di kampus. Jadi menurut saya itu bukan satu halangan ya. Untuk remote implementasi itu nanti bisa dikontribusi ya, bagian remote itu bisa bagian software-nya misalkan. Itu. Mungkin kalau ada tanggapan lain ya, dari kelompok 13. Ya. Jadi tadi juga saya apresiasi ya bagian kontennya terkait wireframe, desain UI itu banyak sekali sampai lebih dari 50 halaman saya cek ya. Kontennya sangat banyak, hasil kerja keras teman-teman tentu, tapi lebih di balancing ya. Bukan hanya tampilan saja, tampilan itu bagus, ada bagian yang tadi, rancangan yang terkait dengan sistem hardware jika memungkinkan. Nggak fully hardware ya, karena solusi Anda kan utamanya bukan hardware software, tapi ada bagian komponennya. Secara minimum apa yang bisa ditunjukkan sebagai showcase physical. Itu mungkin saran saya untuk kelompok 13. Ada pertanyaan lain mungkin dari kelompok 13? Oke. Kalau tidak mungkin dari kelompok lain. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Eh, Izin bertanya, Pak. Ya, Jujur kami masih bingung terkait penggunaan format. Pas UTS kami menggunakan format yang 1 sampai 8 itu, Pak. Terus pas hmm. sekarang ini menggunakan bahasa Indonesia, terus formatnya kayak format skripsi gitu, Pak. Jadi kami dianjurkan menggunakan yang mana ya? Oke. Jadi mungkin saya